Terima kasih Pak Paulus buat pujian penyembahannya sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Boris Saragi dari Medan. Kami persilakan Pak, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati pikiran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Aba Bapa. Kami percaya Tuhan atas kemurahan-Mu sampai pada hari ini Tuhan, kami tetap hidup, tetap sehat, tetap selamat karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji-muji menyembah-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami ingin belajar Tuhan tentang sabda firman-Mu, sharing firman-Mu yang akan hamba-Mu bawa Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berkati panca indera hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu. Engkau memimpin dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Apa yang harus hamba-Mu artikan dan perkatakan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami Tuhan pada pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan pengertian-pengertian apa yang harus kami lakukan dalam firman-Mu nih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami berdoa, kami ucap syukur kepadamu. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji syukur, terima kasih kepada hambanya, Ketua Pembina JOM Power of Love ini, di mana saya dapat kesempatan pada pagi hari ini, hari yang baik, hari yang indah bagi kita. Di dalam firman Tuhan yang akan saya sharingkan, firman Tuhan ini di Matius, Bapak Ibu, di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Udah dapat Bapak Ibu di Alkitabnya atau di HP-nya? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada amin? Amin, amin. Sudah Pak. Saya bacakan firman Tuhan ini biar sama-sama kita mendengar. Kita baca perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh 5 laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengatakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Talenta itu katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab ke dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, dari kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat tatap dan kertak gigi. Amin. Puji Tuhan, dalam firman ini, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Matius ini banyak perumpamaan yang dilakukan Yesus di dalam Injil Matius ini. Di sini kita mengetahui ada judul perumpamaan tentang talenta. Dan ada satu orang pengusaha, istilahnya orang kaya, memberikan kepada hamba 3 orang. 3 orang hamba. Satu mendapatkan 5 talenta, yang kedua mendapatkan 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Dalam perumpamaan yang diberikan kepada Yesus di dalam ayat 14 ini, saya dapat mengartikan bagaimana Yesus dalam hal perumpamaan yang tentang talenta. Di sini di ayat 14 saya bacakan kembali. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Sini kalau kita tahu perumpamaan ini seorang orang kaya. Tetapi saya mengartikan Tuhan Yesus pergi ke surga, mempercayakan kepada kita, karena kita sudah dipanggil, sudah dipilih, ada di dunia ini, harta dunia dan harta surga. Sini harus kita tahu, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri. Itu Yesus pergi ke surga dan memilih kita, seluruh hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, pengikut Yesus. Dia memilih kita dan memanggil kita. Ini kau Boris, apakah kau bisa dipercaya atau tidak? Harta yang ada di dunia ini dan harta yang ada di surga, apakah bisa kau menjaganya? Di sini kita harus artikan bagaimana harta dunia. Tadi di dalam ayat 30, di dalam 3 ayat 30 itu,
Saya baca kembali, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan petak gigi. Itu keinginan harta dunia. Harta dunia. Kalau kita tidak setia, tidak taat apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita di dunia ini, kita akan hidup sia-sia. Itu dapat saya artikan kepada kita semua, di mana saya mendapat pengertian dan dapat mengartikan ini. Dan ada orang kaya memberikan kepada 3 orang yang judulnya talenta. Talenta itu bakat atau kasih karunia yang diberikan kepada kita semua. Saya bersaksi sedikit. Dari waktu muda, saya tidak pernah mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Saya dulu sama orang tua di tebing tinggi itu, gereja ya, KDP, gereja ya. Kemudian sudah dewasa pun sudah dapat kerja, menjadi anggota Polri, dari tahun 82 sampai pensiun 2018, saya pun belum mengerti. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Tapi banyak dosa yang saya lakukan, tapi dia baik. Baik kali Tuhan Yesus itu. Karena di dalam firman Tuhan setelah saya tahu, dosa itu maut. Mati. Saya sadar, baik kali Tuhan Yesus, banyak dosa yang kulakukan di dunia ini. Banyak sekali dosa yang kulakukan di dalam keluargaku sendiri. Di dalam saudara-saudaraku sendiri. Tapi dia selamatkan aku. Sampai 35 tahun. 35 tahun dari 82 sampai 2018. Lebih kurang 35 tahun saya bertugas. Banyak kejahatan yang saya lakukan. Sama yang kejadian yang kita sekarang tahu di medsos tentang seorang jenderal Ferdi Sambo dan kepolisian, institusi kepolisian. Ini seperti dalam firman Tuhan, banyak pemberontakan yang terjadi di tubuh polisi ini. Dari jenderalnya sendiri, kepalanya, pimpinannya sampai ke bawahan. Sama di dalam firman Tuhan. Berdosa. Begitu juga terhadap saya. Saya mengakui, baik kali Tuhan Yesus ini. Karena dosa yang saya lakukan dan tahu saya firman Tuhan, mulai tahu 2018 firman Tuhan itu, dosa itu maut, kematian. Tapi saya diselamatkannya. Diselamatkannya. Dibebaskannya. Diampuninya dosa-dosa saya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah ucapan syukur saya kepada Tuhan Yesus. Baik kali kau Tuhan Yesus. Samaku, sama istriku, sama anak menantu cucuku. Engkau baik, sangat baik. Amin. Atas kemurahan-Mu, aku ada hidup sampai sekarang 63 tahun. Di sini kembali kita kepada firman Tuhan. Di sini diberikan kepada seorang pengusaha, seorang kaya, memberikan 3 orang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kita lihat yang 5 talenta dan 2 talenta ini terus mengetahui siapa dirinya. Apa yang harus kulakukan untuk Tuanku? Apa yang harus kulakukan untuk Tuanku, komandanku, bosku? Aku harus kukerjakan ini dengan penuh tanggung jawab. Tidak neko-neko, tidak berbohong. Dia betul-betul kudus melakukan. Begitu juga yang di dalam perintah, yang di dalam ayat 14 ini, sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ini Tuhan Yesus naik ke surga, kita diperintahkan, dipercayakannya, dipilih, dipanggil, apakah kau bisa melakukan ini? Apakah kau bisa bertanggung jawab tentang ini? Iman percaya kita. Apakah bisa? Harta yang di dunia ini milikmu, apalagi di surga.
Itu udah diperkatakan di dalam firman Tuhan. Apakah kita sanggup? Nah, di sini di dalam firman Tuhan ini ada 3 orang yang dikasih, seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang 5 talenta dan 2 talenta ini dikerjakannya, siap melaksanakan perintah oleh Tuhan dan melaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, setia, dan memberikan kembali kepada Tuannya. Begitu juga kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita dipercaya Tuhan untuk menjalani hidup ini. Di dalam keluarga kita, di dalam tetangga kita, apakah kau sanggup melakukan dengan berdoa, memuji menyembah Tuhan, melakukan perintah Tuhan? Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Seperti saat teduh ini. Ini pengorbanan. Tapi kalau kita lihat tetangga kita, saudara kita, orang Kedar, yuk, lebih hebat dari kita. Dan program orang itu pun hebat. Mulai anak-anak udah pakai topi lobe. Bagaimana kita seorang hamba Tuhan, penginjil, seperti Departemen Dirjen Bimas Kristen, apakah dia nggak mengetahui bagaimana program untuk Kristen, untuk anak-anak, untuk kepada pimpinan-pimpinan gereja? Di sini kita harus tahu, harus menjadari, seperti Dirjen Bimas Kristen itu harus sadar, harus punya program bagaimana kepada pemimpin-pemimpin denominasi gereja yang ada di Indonesia ini atau di dunia. Apa yang harus dilakukan untuk anak-anak, untuk ini semua harus ada. Tapi kalau kita sia-sia, itu yang kita lihat. Kalau saya lihat selama hidup saya itu, kita lihat orang Kedar ini. Betul-betul programnya dari apa? Kalau seperti kita tidak jalan. Yang kembali tadi tentang yang 5 talenta dan 2 talenta ini, dia melakukan, mengerjakan, bertanggung jawab, jujur, dan berhasil berlimpah-limpah dikasih Tuhan. Itulah kalau kita mengikuti perintah Tuhan, pengajarannya, semua kita baik, jangan takut. Kesehatan kita, berkat yang dunia, harta, benda, pasti diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau tetap setia. Makanya di dalam firman Tuhan, pada waktu Musa membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, itu kita lihat perjalanannya diputar Tuhan sampai 40 tahun. Kenapa? Banyak sudah diperkatakan tegar tengkuk, bersungut-sungut, ingin yang ini, ingin yang itu. Sama sekarang juga setiap kita di zaman milenial ini. Kenapa? Kalau kita seperti saya bertanya, kenapa Tuhan memberikan virus corona seluruh dunia, bukan Indonesia saja? Apa artinya ini Tuhan? Kalau saya bertanya itu, apakah seperti firman-Mu yang dulu? Banyak kejahatan, berdosa, banyak tentang gempa bumi, apakah ini akan terjadi kedatangan-Mu? Itu harus kita, seperti saya pikirkan, yang kemudian yang 1 talenta ini tidak melakukan. Di sini dibilang di dalam firman Tuhan, sebentar Bapak Ibu. Di ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan tidak memungut, dan tempat yang Tuhan tidak benar. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya di sini. Maka jawab tuannya, itu kamu hamba yang jahat dan malas. Di sini sudah kenapa? Dia sudah tidak
setia, tidak melakukan. Kalau yang 5 talenta, yang 2 talenta itu, dia siap melakukan perintah tuannya. Jujur, setia. Yang ini, yang 1 talenta itu tidak mau tahu. Itulah di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita tidak mau tahu kepada firman Tuhan yang setelah disampaikan kepada kita? Apakah kita tidak tahu? Seperti yang 1 talenta ini, dia tidak mengerjakan talenta yang ada sama dia. Di dalam kehidupan kita masing-masing pun, kita mempunyai talenta yang diberi ke Tuhan. Kita semua punya talenta, kasih karunia itu ada sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Tapi seperti saya juga kadang-kadang heran dan tidak tahu apa ini talenta saya, Tuhan. Apa ya? Bertanya-tanya. Dapatkanlah, mohonlah Tuhan. Berikanlah aku petunjukmu, talenta apa yang harus kulakukan. Karena seperti sekarang lah, kalau tidak melakukan firman Tuhan sama aja berdosa, berbohong. Makanya kita semua umat Kristen, umat pilihan Tuhan, pengikut Kristus, harus melakukan firman Tuhan. Siapa ini sih 1 talenta yang punya di dalam hidupnya, tak mau dikerjakannya. Tak mau dia. Tidak setia dia sama tuannya, bosnya, komandannya. Begitu juga terhadap Tuhan Yesus. Tidak melakukan perintah dan pengajarannya. Jadi harus kita tahu di dalam kehidupan kita ini, dalam setiap hari, dari mulai pagi kita bangun, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, kau berikan napas hidup, kesehatan, keselamatan, perlindungan. Nah, itu harus kita lakukan. Biarpun tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa kita selama 2 tahun COVID ini, kenapa kita sampai sekarang dikasih hidup? Karena kita percaya, iman percaya kita ada sama Tuhan Yesus. Sama seperti yang diperintahkan Musa kepada ke-12 suku untuk mengintai. Hanya 2 orang aja, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya memang diberikannya di keterangan sama Musa. Enak memang tanah perjanjian itu, tanah ini. Wah, madu dan susu berlimpah-limpah. Tetapi tidak mungkin, kata yang 10. Orangnya besar-besar kuat. Tapi iman percaya Yosua dan Kaleb tidak kecil itu, ada Tuhan Yesus. Begitu juga dalam kehidupan kita, harus kita gitu kan, kecil. Karena di sini dibilang tadi kan, di ayat 14 tadi, kita sudah dipanggil dan dipilih. Kita sudah dipanggil dan dipilih untuk dipercayakan kepada kita harta dunia ini dan harta surga. Harus kita dapatkan harta surga. Sudah dipanggil, dipilih, dipercayakan untuk kita. Jadi kita harus mengetahui itu kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas semua yang kau berikan. Itu secara pribadi kami di dalam keluarga itu ucapan syukur itu yang menjadi berkat. Makanya seperti yang 1 talenta ini tidak dikerjakannya. Apa perintah tuannya, bosnya, komandannya. Apalagi perumpamaan ini tentang Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan di seluruh kitab Injil Matius ini ada perumpamaan seperti wanita yang bodoh dan pintar. Banyak di Matius ini perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita semua. Begitu juga kita ini seperti perumpamaan yang diberikan tentang perumpamaan tentang talenta. Bagaimana, apakah kita mengetahui talenta di dalam kehidupan kita masing-masing? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di dalam keluarga, di dalam tetangga, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita? Harus kita lakukan talenta yang ada. Sedikit banyaknya firman Tuhan
Siapa Yesus itu? Kenapa dia harus di dunia? Kenapa dia harus mati? Kita harus terangkan itu. Kalau seperti saya melihat firman Tuhan ini, itu aja intinya. Kenapa dia mati? Harus itu yang kita ceritakan, kita lakukan sesuai ada talenta sama kita. Jadi kepada kita semua, mari kita seperti seorang hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, kita kerjakan. Hamba yang kuat, hamba yang iman yang kuat, yang tangguh dalam menghadapi kehidupan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Kita harus seperti hamba yang tangguh, perkasa di dalam Yesus Kristus. Jadi kepada kita semua, Bapak Ibu, sesuai dengan firman ini, sesuai dengan ada talenta bagi kita, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin, amin, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Selesai dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kau mengetahui Tuhan tentang perumpamaan yang Kau berikan kepada kami seluruh umat manusia supaya kami mengerti akan hidup kami, akan pribadi kami, di mana talenta-talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Kau mengetahui setiap kami Tuhan Yesus. Kami akan melakukan seperti hamba pilihan-Mu yang telah Kau panggil untuk melakukan amanat agung ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami hikmat-hikmat petunjuk daripada-Mu. Buka jalan kepada kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan kepada keluarga kami masing-masing, tetangga kami, lingkungan kami, kepada orang kedar pun, penyembah-penyembah berhala, ilah lain, supaya mereka mengenal Yesus, supaya menyembah Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami, seluruh umat Kristen, pengikut Yesus. Nyatakan Tuhan kepada seluruh gereja, dimensi gereja-gereja Tuhan. Bangkitkan pembangunan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan bertebar Tuhan. Hanya Engkau-lah sumber kekuatan pengharapan kami, kemenangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Boris Saragi buat firman Tuhannya yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Ya, percaya kita diberkati semua oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang waktunya kita masuk dalam ruang kesaksian. Kami berikan waktu buat 2 orang ya, masing-masing 5 menit untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Tiar, mungkin saya bisa duluan, Bu Tiar. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih atas pemaparan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, dulu saya tidak memahami tentang talenta ini, sehingga saya merasa saya ingin seperti orang lain. Ya, orang lain seperti itu, saya ikut seperti itu. Tapi ketika saya memahami, rupanya memang dalam hidup ini harus berpikir positif. Nah, jadi kita ini spesial depan Tuhan. Nah, kalau satu talenta tadi dia berpikir negatif terhadap Tuhannya. Nah, jadi ketika saya merubah pola pikir saya ke arah positif, itu yang membuat saya kuat, tidak mudah digoyahkan, bahkan bisa menuntun orang kepada kebenaran. Jadi yang bisa menuntun orang kepada kebenaran ketika merubah pola pikirnya kepada hal-hal positif, sekalipun hal sulit dialami. Nah, itu satu pengalaman bagi saya. Apa yang membuat saya bisa menuntun orang?
sehingga mengerti tujuan hidupnya ketika saya merubah pola pikir saya. Jadi saudaraku, kita diberikan Tuhan kehendak bebas menentukan pilihan. Jadi saya dalam hidup ini, saya sudah memilih selalu hal-hal positif, walaupun yang saya hadapi lebih banyak negatifnya. Tapi saya memetik dari hal positif ini, inilah pijakan bagi saya untuk saya bisa bangkit. Nah, saudaraku ke Tuhan, dari situlah saya bisa membangun hubungan bukan hanya antara orang Indonesia, tapi juga antara orang di luar negeri. Dan sampai hari ini, saya bisa membangun hubungan ke luar negeri oleh karena saya belajar menerapkan pola pikir positif ini. Tuhan memberkati, inilah kesaksian, sampaikan buat kita. Silakan pada yang lain.